Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat Imam Hakim bahwa jumlah nabi dan para rasul itu sangat banyak sekali. Disebutkan bahwa Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah, berapa jumlah nabi itu? Maka Rasulullah menjawab, jumlah nabi itu adalah 124.000 dan 313 diantaranya adalah rasul. Disebutkan bahwa nabi memiliki pengertian adalah seseorang yang memperoleh wahyu dari Allah dan tidak diwajibkan menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan rasul adalah seseorang yang menerima wahyu dari Allah dan ditugaskan dan berkewajiban menyampaikan kepada umatnya. Dari 124.000 nabi dan rasul itu tidak semuanya disebutkan dalam Al-Quran. Hanya ada 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui berdasarkan Al-Quranul Karim. Al-Quran sendiri menyatakan bahwa tidak semua nabi-nabi itu diceritakan satu persatu dalam Al-Quran, karena Al-Quran merupakan kitab petunjuk, pengajaran, tarbiyah, pensucian, dan peringatan. Tujuan ini dapat terlaksana dengan menyebut nama atau sebagian riwayat hidup para nabi. Misalnya kisah Nabi Musa disebut dalam berbagai ayat, berulang-ulang diceritakan agar Allah ingin kita mengambil pelajaran dan hikmah dan kesabaran Nabi Musa alaihissalam. Dan bahkan ada nabi-nabi yang hanya disebutkan namanya, bahkan ada nabi-nabi yang diceritakan secara singkat saja di dalam Al-Quran. Di antara nabi dan rasul tidak disebutkan Al-Quran, tapi disebutkan dalam hadis maupun kitab Injil dan kitab Taurat. Misalnya Nabi Jirjis, Nabi Sid, Nabi Daniel, Nabi Hansalah, Nabi Syamun, dan nabi-nabi lainnya. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ilyas adalah salah satu nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel dan juga Finisia yang menyimpang dari ajaran tauhid dan juga menyembah berhala bernama Ba'al. Nabi Ilyas memiliki nama lengkap Ilyas bin Finhat bin Azar bin Harun bin Imran bin Hihis bin Aziz bin Lawai bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Nabi Ilyas merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam. Nabi Ilyas hidup pada zaman kerajaan Israel atau Samaria yang dipimpin oleh Raja Ahab dan juga istrinya Isabel. Raja Ahab adalah seorang raja yang zalim yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia membiarkan istrinya Isabel yang berasal dari Tirus untuk membawa berhala Ba'al ke kerajaannya dan menyuruh rakyatnya untuk menyembahnya. Ba'al adalah salah satu dewa utama dalam agama Kanaan kuno yang diyakini sebagai dewa kesuburan, hujan, dan juga petir. Nabi Ilyas alaihissalam berdakwah dengan penuh kesabaran dan keberanian kepada kaumnya agar mereka kembali kepada Allah dan meninggalkan menyembah berhala Ba'al. Nabi Ilyas menegaskan bahwa hanya Allah saja yang berhak disembah dan hanya Dia yang menguasai alam semesta. Namun, kaumnya tidak mau mendengarkan seruan Nabi Ilyas dan juga tetap bersikeras menyembah Ba'al.
Mereka bahkan menghina dan mengancam Nabi Ilyas. Allah kemudian memberikan beberapa mukjizat kepada Nabi Ilyas untuk membuktikan kebenaran dakwanya. Di antara mukjizatnya tersebut adalah sebagai berikut. Dapat membangkitkan orang yang sudah mati. Nabi Ilyas pernah membangkitkan anak seorang janda di Zarafah yang meninggal karena sakit. Berlari kencang mendahului kereta milik Raja Ahab. Nabi Ilyas pernah berlomba dengan kereta Raja Ahab dari Gunung Karmel ke kota Yasrib yang berhasil mengalahkan dengan kecepatan luar biasa. Mendatangkan kemarau yang panjang dan hujan. Nabi Ilyas pernah mendatangkan kemarau selama 3 tahun di kerajaan Israel sebelum hukuman atas kemusyrikan mereka. Kemudian ia juga mendatangkan hujan setelah menantang para imam Ba'al di Gunung Karmel dan membuktikan bahwa hanya Allah yang dapat mengirim hujan. Mampu bertahan hidup dalam kemarau yang panjang. Nabi Ilyas pernah bersembunyi di lembah Sungai Kerit selama kemarau dan Allah memberikan makanan melalui seekor burung gagak. Selamat dari kejaran istri Raja Ahab yang kejam. Nabi Ilyas pernah dikejar-kejar oleh istri dari Raja Ahab, Izebel, yang marah karena Nabi Ilyas telah membunuh para imam Ba'al. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Nabi Ilyas dari bahaya dan memberikan petunjuk untuk pergi ke Gunung Horeb. Mampu menyembuhkan orang sakit. Nabi Ilyas pernah menyembuhkan seorang laki-laki yang bernama Naaman yang merupakan panglima tentara Arab dari penyakit kusta. Namun di samping mukjizat-mukjizat beliau tersebut, ada juga beberapa riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Ilyas memiliki sayap dan tingginya 150 meter. Riwayat ini berasal dari kitab-kitab tafsir dan juga hadis yang tidak memiliki sumber yang kuat atau sahih. Riwayat ini juga bertentangan dengan akal sehat dan juga kenyataan. Pertama, tidak ada dalil atau bukti dari Al-Quran ataupun hadis sahih yang menyebutkan bahwa Nabi Ilyas memiliki sayap dengan tinggi 150 meter. Nama Nabi Ilyas disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 3 kali dan kisahnya disebutkan di dalam surat Asy-Syafat ayat 123 sampai 132. Namun tidak ada ayat yang menyebutkan tentang sayap atau tinggi badan dari Nabi Ilyas tersebut. Kedua, tidak masuk akal bahwa Nabi Ilyas memiliki sayap dan tinggi 150 meter. Jika demikian, maka Nabi Ilyas tidak akan bisa berinteraksi dengan manusia lainnya secara normal. Ia juga tidak akan bisa bersembunyi dari kejaran istri Raja Ahab atau berlomba dengan kereta Raja Ahab. Ia juga tidak akan bisa makan melalui burung gagak atau menyembuhkan Naaman dari kusta. Ketiga, tidak ada kenyataan atau bukti sejarah yang menunjukkan bahwa Nabi Ilyas memiliki sayap dengan tinggi 150 meter. Jika demikian, maka Nabi Ilyas pasti akan meninggalkan jejak atau peninggalan yang sangat besar dan mencolok. Namun, tidak ada penemuan arkeologis atau catatan sejarah yang menyebutkan hal tersebut. Oleh sebab itu, riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Ilyas memiliki sayap dan juga tingginya mencapai 150 meter adalah riwayat yang tidak benar dan tidak dapat dipercaya. Riwayat ini mungkin berasal dari hayalan atau dongeng yang dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Riwayat ini juga dapat menimbulkan kesalahpahaman dan juga keracuan tentang Nabi Ilyas. Nabi Ilyas adalah salah satu nabi dan juga rasul yang dihormati oleh umat Islam, Yahudi, dan juga Kristen. Nabi Ilyas juga dapat kita jadikan sebagai teladan dan juga inspirasi dalam hidup kita. Semoga kita juga dapat mengikuti jejak Nabi Ilyas dalam beriman, bertakwa dan juga berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.